Saya Mutia Sarah akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Kompetensi inti KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 1.1. Menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan, dan koloid sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. 2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. 2.2. Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai, dan peduli lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. 2.3. Menunjukkan perilaku responsif dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 3.8. Menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. 3.9. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya. 4.8. Menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan kesetimbangan kimia. 2. Siswa dapat menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen. 3. Siswa dapat menjelaskan tetapan kesetimbangan. 4. Siswa dapat menghitung nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. 5. Siswa dapat meramalkan arah pergeseran kesetimbangan dengan menggunakan asas Lee-Chatelier. 6. Siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Kesetimbangan kimia. Sebelum membahas lebih lanjut, di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya reaksi kimia. Makanan yang kita makan juga mengandung kimia. Seperti telur. Telur ketika sudah dimasak, maka akan menjadi telur yang dapat dimakan. Kemudian, saat es dibiarkan di udara terbuka, maka es tersebut akan mencair. Lalu ketika es tersebut diletakkan ke dalam kulkas, maka es akan kembali menjadi beku. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa telur merupakan salah satu contoh reaksi irreversibel, yaitu reaksi satu arah yang tidak dapat kembali lagi menjadi reaktan.
Sedangkan es batu merupakan salah satu contoh reaksi reversibel, yaitu reaksi dua arah yang mana produk bisa kembali lagi menjadi reaktan. Nah, sekarang masuk ke penjelasan reaksi reversibel. Dengan contoh, NH4Cl menghasilkan NH3 plus HCl. Dapat dilihat reaksi ini memiliki laju reaksi yang sama antara reaktan dan produknya. Hal ini menunjukkan konsentrasi dari reaktan dan produk tidak berubah, sehingga dapat disebut dengan kesetimbangan. Pada kesetimbangan kimia, reaksinya berlangsung terus-menerus, yang mana apabila sudah mencapai keadaan setimbang, maka saling membatalkan satu sama lain. Dengan kata lain, reaksi akan berhenti. Konsentrasi dari reaktan dan produknya ini adalah konstan, yang maksudnya reaktan dan produk dalam keadaan setimbang. Dari proses kesetimbangan kimia ini tidak berlangsung secara bersamaan, tetapi terjadi secara bergantian dengan waktu yang relatif singkat sehingga mencapai keadaan yang setimbang. Berdasarkan jenisnya, kesetimbangan terbagi menjadi dua, antara lain kesetimbangan homogen, yang mana kesetimbangan ini wujud zat reaktan dan produknya sama. Salah satu contohnya N2 berfasa gas ditambah 3H2 berfasa gas menghasilkan 2NH3 yang berfasa gas. Kesetimbangan heterogen, yang mana wujud zat reaktan dan produknya berbeda. Salah satu contohnya CO2 yang berfasa gas ditambah Ca berfasa solid menghasilkan CaCO3 yang berfasa solid. Pembahasan selanjutnya ada tetapan kesetimbangan. Dalam kesetimbangan, ada suatu hukum kesetimbangan yang berbunyi, dalam keadaan setimbang suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaksi yang ada dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga tetap. Hasil bagi dari bunyi hukum tersebut dinamakan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dilambangkan dengan Kc dengan rumus Kc sama dengan hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari reaksi. Hal-hal yang perlu diingat dalam rumus Kc yaitu apabila tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial dilambangkan dengan Kp. Kp adalah hasil kali tekanan parsial gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas bereaksi setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi kesetimbangan dengan rumus Kp sama dengan hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas bereaksi setelah dipangkatkan koefisiennya. Tetapan kesetimbangan pada kesetimbangan homogen yang mana reaksinya seluruhnya berfasa gas, maka Kc-nya yaitu seluruh konsentrasi zat dimasukkan ke dalam rumus Kc. Begitu juga dengan Kp-nya. Pada kesetimbangan heterogen yang mana reaksinya terdapat berfasa gas dan solid, maka tetapan kesetimbangan Kc-nya yaitu konsentrasi zat yang berfasa gas dan larutan yang dimasukkan ke dalam rumus Kc. Sedangkan tetapan berdasarkan tekanan parsial Kc-nya hanya memasukkan yang berfasa gas. Namun, perlu diingat bahwa untuk menentukan tekanan parsial suatu zat tersebut, yaitu dengan rumus P gas sama dengan jumlah mol gas dibagi mol total gas dikali tekanan total. Selain itu, tekanan parsial totalnya juga dapat dihitung dengan rumus tekanan total sama dengan jumlah tekanan parsial seluruh zat yang berfasa gas
Di dalam tetapan kesetimbangan juga terdapat hubungan Kc dan Kp yang dapat dituliskan dengan rumus Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N. Delta N merupakan jumlah koefisien hasil reaksi dikurang jumlah koefisien bereaksi. R sama dengan tetapan gas ideal dan T sama dengan suhu. Di dalam kesetimbangan kimia juga terdapat derajat disosiasi yang dapat dihitung dengan alfa sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula, atau alfa sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula dikali 100%. Apabila derajat disosiasi sama dengan 0, maka disosiasi tidak terjadi sebab zat awal belum terurai. Apabila derajat disosiasi sama dengan 1, maka disosiasinya sempurna, seluruh zatnya terurai. Jika derajat disosiasi di antara lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka disosiasinya sebagian. Untuk menguji pemahaman tentang tetapan kesetimbangan ini, perhatikanlah soal berikut. Solusi menjawabnya antara lain selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah kesetimbangan kimia. Apabila dalam suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran, yang mana cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Pernyataan tersebut dinamakan asas Le-Chatelier atau hukum pergeseran kesetimbangan, yang mana pertama kali dinyatakan oleh Henry Louis Le-Chatelier. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa suatu reaksi kesetimbangan kimia akan bergeser ke arah reaktan ataupun ke arah produk untuk dapat mempertahankan kesetimbangannya. Dari pergeseran arah kesetimbangan tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain konsentrasi, volume dan tekanan, katalis, serta suhu. Konsentrasi suatu reaktan ditambahkan dan konsentrasi suatu produk dikurangkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Apabila konsentrasi suatu reaktan dikurangi dan konsentrasi suatu produk ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Contohnya, pada reaksi kesetimbangan N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Ketika konsentrasi N2 ditambahkan, maka kesetimbangan kimianya akan bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah 2NH3. Tekanan dan volume. Tekanan ditingkatkan atau volume dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang memiliki koefisien lebih kecil, seperti contoh bergesernya ke arah produk yang mana memiliki koefisien lebih kecil yaitu 2. Apabila tekanan diturunkan atau volume dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang memiliki koefisien lebih besar, seperti contoh bergesernya ke arah reaktan yang memiliki koefisien lebih besar yaitu 4. Katalis ini tidak menyebabkan pergeseran kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat terbentuknya kesetimbangan, seperti yang terlihat pada salah satu grafik. Setelah kesetimbangan tercapai pada suatu reaksi kimia, maka katalis tersebut tidak berperan lagi. Faktor yang juga dapat mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia yaitu suhu. Di dalam kesetimbangan ada yang namanya reaksi eksoterm atau melepas kalor dan reaksi endoterm, menyerap kalor. Apabila suhu diturunkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau
H negatif. Seperti contoh, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, yaitu 2NH3. Suhu dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau delta H positif. Seperti contoh, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan, yaitu N2 ditambah 3H2. Nah, sekian penjelasan tentang kesetimbangan kimia. Thanks for watching.